Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama Saputra, NIM 19073075. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang termodinamika, yaitu tentang thermodynamic engine cycle, lalu ideal combustion engine, lalu ada spark ignition engine, dan ada juga mesin diesel atau diesel engine. Thermodynamic engine cycle terbagi menjadi yang pertama ada siklus ideal atau ideal combustion engine. Siklus ideal atau ideal combustion engine ialah siklus tertutup termodinamika yang disederhanakan untuk menganalisis proses kompresi, pembakaran, dan ekspansi dalam mesin dengan fokus pada ekstraksi kerja dari pembakaran campuran bahan bakar udara, karena sistem termodinamika dimodelkan sebagai sistem tertutup. Dalam kasus-kasus ideal, proses pembakaran dimodelkan sebagai penambahan panas pada gas yang bekerja. Ada 3 metode penambahan panas ideal yang berbeda yang dimodelkan. Yang pertama ada volume konstan (CV). Yang kedua ada tekanan konstan (CP). Lalu ada juga tekanan terbatas (LP). Tiga metode penambahan panas diilustrasikan dalam hal posisi tekanan versus mesin dan log tekanan versus log volume. Analisis ini membutuhkan definisi sifat termodinamika untuk fluida kerja atau gas yang terperangkap dalam silinder sama dengan bahan bakar ditambah udara, dan penerapan hukum konservasi termodinamika termasuk konservasi energi dan asumsi proses isentropik untuk kompresi dan ekspansi dengan konstan memanaskan tertentu CP dan CV. Proses isentropik ini mengarah pada hubungan berikut antara tekanan, volume, dan suhu. Volume konstan, penambahan panas ideal. Metode penambahan volume panas yang konstan mengasumsikan bahwa pembakaran terjadi sangat cepat pada volume konstan di TDC. Ini akan memberikan efisiensi ideal tertinggi pada kondisi operasi mesin tertentu. Selain itu, karena volumenya konstan dan tidak ada ekspansi, metode penambahan panas ideal volume konstan menghasilkan tekanan puncak tertinggi. Jaring menunjukkan efisiensi bahan bakar atau NFI for the constant volume cycle is only a function of compression ratio. NY sama dengan NF, I sama dengan Wnet dibagi Qin sama dengan min 1 dibagi CR Y min 1. Pada rasio kompresi 10 dengan Y sama dengan 1,35, efisiensi konversi bahan bakar siklus volume konstan adalah 55%. Tekanan konstan penambahan panas yang ideal. Siklus penambahan panas ideal tekanan konstan mengasumsikan bahwa pembakaran terjadi pada tekanan konstan yang menghasilkan peningkatan volume selama pembakaran, dan karenanya proses ekspansi yang menghasilkan efisiensi yang berkurang dibandingkan dengan cash volume. Efisiensi ini tergantung pada rasio kompresi, rasio panas spesifik, dan nilai beta yang mendefinisikan rasio volume akhir V3B dengan volume awal selama fase pembakaran tekanan konstan. V3B sama dengan beta sama dengan V3B dibagi V3 sebuah beta sama dengan V3B dibagi V3A. Ketika rasio beta ini 1, ini mengurangi keefisiensian metode penambahan panas ideal volume konstan. Efisiensi siklus penambahan panas ideal tekanan konstan didefinisikan sebagai
NF, I sama dengan W net dibagi Q in sama dengan 1 dikurang 1 dibagi CR pangkat Y dikurang min 1 dalam kurung beta pangkat Y dikurang Y dibagi Y dalam kurung beta dikurang 1 tutup kurung. Siklus ideal tekanan terbatas adalah kombinasi volume konstan dan metode penambahan panas tekanan konstan dengan persentase penambahan panas pada volume konstan dan sisanya pada tekanan konstan. Metode pembakaran penambahan panas ini oleh karena itu memberikan representasi yang lebih baik dari pembakaran engine yang sebenarnya. Dengan efisiensi antara volume konstan dan tekanan konstan, efisiensi ini tergantung pada rasio kompresi, rasio panas spesifik, nilai theta yang mendefinisikan rasio tekanan puncak dari pembakaran volume konstan P3 hingga tekanan awal dari pembakaran volume konstan. Alfa sama dengan P3 dibagi P2. Selain itu, ada nilai beta yang mendefinisikan rasio volume akhir dengan volume awal selama fase pembakaran tekanan konstan. Ketika rasio volume ini adalah 1, ini mengurangi kepenambahan panas ideal volume konstan. Tekanan konstan, volume konstan, dan tekanan terbatas. Metode penambahan panas ideal dapat dibandingkan dalam hal siklus tekanan volume dan juga efisiensi sebagai fungsi rasio kompresi. Analisis dilakukan dengan asumsi mesin beroperasi pada rasio kompresi dengan tekanan masuk 100 kPa atau 1 bar dan suhu gas pengisian pada BDC 323 Kelvin dalam kurung 50 derajat Celcius. Asumsi tambahan adalah bahwa mesin beroperasi pada bensin terbakar masuk udara dengan rasio panas spesifik 1,356. Siklus tekanan terbatas mengasumsikan bahwa Pmax sama adalah 5 MPa dalam kurung 50 bar. Diagram tekanan volume yang membandingkan ketiga metode penambahan panas ideal ini penambahan panas dengan tingkat pembakaran realistis untuk mesin bensin SI ditampilkan di garis dash dot. Konstan memberikan tekanan puncak tertinggi dengan metode penambahan panas. Tekanan konstan memiliki tekanan puncak terendah dan metode penambahan panas tekanan terbatas menjadi kombinasi garis siklus CV dan CV memiliki tekanan puncak jatuh diantaranya jika persentase bahan bakar yang terbakar pada volume konstan meningkat dari 50%. Tekanan puncak metode penambahan panas terbatas akan meningkat dan mendekati metode penambahan panas volume konstan. Yang juga menarik adalah perbandingan efisiensi untuk metode penambahan panas yang berbeda sebagai fungsi dari rasio kompresi. Ketika rasio kompresi meningkat, efisiensi ideal meningkat. Dua daerah berbeda diperlihatkan dalam mesin SI percikan api dan CI pengapin kompresi. Berdasarkan rasio kompresi tipikal mereka, mesin pengapin percikan dibatasi oleh ketukan pembakaran dan biasanya menunjukkan rasio kompresi 8-12. Dengan mesin CI yang material dan daya tahannya terbatas memiliki rasio kompresi 15-20. Jelas mesin CI akan menunjukkan peningkatan efisiensi karena rasio kompresi yang tinggi. Sebagaimana dibahas, siklus volume konstan memiliki efisiensi tertinggi karena memiliki pekerjaan terbesar atau area di bawah kurva tekanan volume karena tekanan puncak tertinggi. Efisiensi metode penambahan panas tekanan terbatas untuk volume konstan 50% dan proses pembakaran tekanan konstan 50% juga termasuk dalam di antara siklus CV dan CV.
Siklus tekanan terbatas ini paling mewakili operasi mesin yang sebenarnya, namun masih terlalu tinggi dari efisiensi yang dicapai dalam operasi mesin yang sebenarnya. Ini adalah kasus karena faktor-faktor seperti perpindahan panas waktu pembakaran yang terbatas, kehilangan blowdown knalpot, efek celah dan kebocoran, dan pembakaran yang tidak lengkap tidak dipertimbangkan dalam analisis siklus. Spark ignition, mesin pengapian percikan, berdasarkan siklus Otto, adalah mesin pembakaran internal paling populer. Mereka membakar berbagai bahan bakar termasuk bensin, gas alam, propana, biogas. Sebagian besar menggunakan siklus 4 langkah, tetapi beberapa menggunakan siklus 2 langkah. Dalam mesin ini bahan bakar dan udara dicampur terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam silinder mesin di mana campuran dikompresi kemudian dinyalakan untuk menghasilkan power stroke. Rasio kompresi dari mesin spark ignition dibatasi oleh kecenderungan campuran bahan bakar udara menyala secara spontan. Gas alam lebih tahan dan rasio kompresi yang lebih tinggi dapat digunakan yang mengarah pada efisiensi yang lebih tinggi. Emisi juga merupakan pertimbangan penting dalam mesin modern. Siklus ideal untuk mesin torak dengan pengapian nyala bunga api. Pada mesin pembakaran dengan sistem pengapian nyala ini, campuran bahan bakar dan udara dibakar dengan menggunakan percikan bunga api dari busi. Piston bergerak dalam 4 langkah, disebut juga mesin 2 siklus dalam silinder, sedangkan poros engkol berputar 2 kali untuk setiap siklus termodinamika. Mesin seperti ini disebut mesin pembakaran internal 4 langkah. Analisis termodinamika untuk kondisi aktual tersebut dapat disederhanakan bila digunakan asumsi udara standar yang berlaku sebagai gas ideal. Karena itu siklus untuk kondisi aktual dimodifikasi menjadi sistem tertutup yang disebut sebagai siklus Otto ideal. Skema dan penyataan prosesnya pada diagram P-V dan T-S. Seperti pada gambar, siklus Otto ideal terdiri dari 4 proses reversible internal, yaitu proses 1-2 kompresi isentropik, proses 2-3 penambahan kalor pada volume tetap, proses 3-4 ekspansi isentropik, dan proses 4-1 pelepasan kalor pada volume tetap. Karena siklus Otto ideal ini merupakan sistem tertutup, maka ada beberapa asumsi yang digunakan. 1. Mengabaikan perubahan energi kinetik dari potensial. Dan 2. Tidak ada kerja timbul selama proses perpindahan kalor. Efisiensi thermal siklus Otto ideal ini tergantung dari besarnya rasio kompresi mesin dan rasio kalor spesifik dari fluida kerjanya. Efisiensi siklus akan naik bila rasio kompresi dan rasio kalor spesifik semakin besar, seperti pada diagram. Lalu ada siklus diesel atau mesin diesel, yang merupakan siklus dari mesin penyalaan kompresi atau compression ignition, ditemukan oleh Rudolf Diesel pada tahun 1990. Perbedaan diesel dengan mesin Otto terletak pada permulaan pembakarannya. Pada motor bensin, campuran udara dan bensin dikompresikan di bawah temperatur pembakaran bahan bakar dan proses pembakarannya dimulai dari percikan bunga api pada busi. Sedangkan pada mesin diesel, udara murni diisap dan dikompresi di atas temperatur pembakaran bahan bakar. Jadi pada mesin diesel tidak terdapat karburator dan busi, tapi diganti oleh injektor bahan bakar. Pada mesin bensin, yang dikompresi adalah campuran udara bensin dan besarnya perbandingan kompresi dibatasi oleh temperatur terbakarnya bensin. Proses pembakaran mesin diesel terjadi pada interval waktu yang relatif panjang dibanding dengan mesin bensin.
Proses pemasukan panas didekati atau approximates sebagai proses tekanan konstan, sedangkan 3 proses lainnya sama dengan mesin bensin. Dengan rumus Q in sama dengan CP dalam kurung T3 dikurang T2 tutup kurung. Q out sama dengan CV sama dalam kurung T4 dikurang T1. Diagram ini menunjukkan siklus diesel ideal atau sempurna. Mula-mula udara ditekan secara adiabatik A sampai B, lalu dipanaskan pada tekanan konstan. Penyuntik atau injektor menyemprotkan solar dan terjadilah pembakaran B sampai C. Gas yang terbakar mengalami pemuaian adiabatik C sampai D. Pendinginan pada volume konstan. Gas yang terbakar dibuang ke pipa pembuangan dan udara yang baru masuk ke silinder. Zat kerja untuk mesin diesel adalah udara dan solar. Zat kerja biasanya menyerap kalor pada suhu yang tinggi, QH, melakukan usaha alias kerja, lalu membuang kalor sisa pada suhu yang lebih rendah, QL. Karena energi kekal maka QH sama dengan W ditambah QL. Motor diesel dikategorikan dalam motor bakar torak, mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Biasanya disebut dengan motor bakar saja. Prinsip kerja motor diesel ialah merubah energi kimia menjadi energi mekanis. Energi kimia didapatkan melalui proses reaksi kimia dari bahan bakar, solar dan oxidizer atau udara di dalam silinder ruang bakar. Penggunaannya dan dalam satu silinder dapat terdiri dari 1 atau 2 torak. Pada umumnya, dalam satu silinder motor diesel hanya memiliki 1 torak. Tekanan gas hasil pembakaran bahan bakar dan udara akan mendorong torak yang dihubungkan dengan poros engkol menggunakan batang torak, sehingga torak dapat bergerak bolak-balik atau reciprocating. Gerak bolak-balik torak akan diubah menjadi gerak rotasi oleh poros engkol crankshaft, dan sebaliknya gerak rotasi poros engkol juga diubah menjadi gerak bolak-balik torak pada langkah kompresi. Karena prinsip penyalaan bahan bakarnya akibat tekanan, maka motor diesel juga disebut compression ignition engine. Diagram P sampai V motor diesel 2 langkah dan 4 langkah. Siklus motor diesel merupakan siklus udara pada tekanan konstan. Pada umumnya, jenis motor bakar diesel dirancang untuk memenuhi siklus ideal diesel, yaitu seperti siklus Otto, tapi proses pemasukan kalornya dilakukan pada tekanan konstan. Perbedaannya mengenai pemasukan sebanyak Qm pada siklus diesel dilaksanakan pada tekanan konstan. Gambar diagram P sampai V motor diesel 2 langkah. 1 sampai 2 sama dengan langkah kompresi tekanan bertambah. Q sama dengan C atau adiabatik. 2 sampai 3 sama dengan pembakaran. P naik V sama dengan C isokorik. 3 sampai 4 langkah kerja V bertambah. P turun adiabatik. 4 sampai 5 awal pembuangan, 5 sampai 6 awal pembilasan, 6 sampai 7 akhir pembilasan. Sedangkan gambar diagram pada P sampai V motor diesel 4 langkah. Keterangannya 0 sampai 1 langkah isap pada P sama dengan C isobarik. 1 sampai 2 langkah kompresi. P bertambah, Q sama dengan C adiabatik. 2 sampai 3 pembakaran, P naik, V sama dengan C isokorik. 3 sampai 4 langkah kerja, P bertambah, V sama dengan C dalam kurung adiabatik. 4 sampai 1 pengeluaran kalor sisa pada V sama dengan C isokorik. 1 sampai 0 adalah langkah buang pada P sama dengan C. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.